Regine, how about you wrapping this up? If you're not too drunk, think you could? Yeah, you wind it up. Go ahead, Philip, you wind it up. Well, somebody has to. Gereja dan orang-orang pemimpin-pemimpin yang besar di dalam gerakan yang disebut Pantekosta dan karismatik satu persatu dipenjarakan, dimasukkan ke dalam pengadilan, membuktikan ajaran mereka salah dan hidup mereka tidak suci dan telah merusak banyak hidup orang Kristen, termasuk Chow Yong-gi yang akhirnya dibuktikan dia ambil uang gereja, termasuk Sudi Benny Hinn yang mengajar Allah Sembilan Tunggal. Menurut dia seperti dia lebih inovatif. Ini semua tidak ada bukti dan semua ajaran salah. Tetapi yang mendengarkan khotbah mereka sudah puluhan juta orang, sehingga banyak orang tidak tahu salahnya apa. Berajaran salah pun tidak sadar, mempunyai Roh Kudus salah pun tidak sadar. Itu sebab kalau menerima roh yang salah, semua ajaran akan menjadi salah. Maka kitab suci mengatakan jangan sembarangan roh kamu terima, sebab ada roh si jahat, roh si jajal, dan roh di dunia sudah muncul menipu banyak orang Kristen.
maka kita mesti rendah hati dan pikir baik-baik. Mengapa kita setelah ada Kristologi, kita sekarang ada pneumatologi? Karena kita akan membereskan doktrin pengajaran tentang Roh Kudus. Jangan sampai kita salah, akhirnya terlambat, dan hidup kita, pelayanan kita, sudah semua ditipu oleh iblis. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang kekasih, kasihilah semua roh, karena di dalam kasih tidak boleh mengkritik, tidak usah puji, pokoknya kasih, semua itu sama. Begitu? Jawab. Begitu? Yohanes adalah rasul kasih. Justru melalui rasul kasih, Roh Kudus berkata kepada dia, beritahu kepada gereja, berkata kepada saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya, jangan menerima akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Gereja abad ke-20 akhir ini, salah satu keteledoran yang paling besar, yaitu kita tanpa uji terima semua roh. Orang di Indonesia terlalu gampang ditipu, bahkan seluruh dunia sekarang. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa jangan menerima semua roh, harus menguji kalau roh itu dari Tuhan atau tidak. Jangan terima semua roh. Ini bukan ajaran Stephen Tong, ini ajaran kitab suci. Dan kitab suci diwahyukan oleh siapa? Roh Kudus. Kitab suci diwahyukan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus yang mewahyukan kitab suci mengatakan kepada gereja, jangan terima semua roh, tetapi harus dengan mengujinya. Karena roh daripada si Jajal, roh daripada dunia itu sudah ada, bukan akan datang, bukan sedang datang, sudah ada, dan sudah mengadakan penipuan-penipuan. Itu sebab tidak bisa menerima semua roh. Teriak-teriak. Dalam nama Yesus, diam. Ini bukan Roh Kudus. Tidak ada doa seperti ini di Alkitab. Semua doa dengan tertib. Diam dulu. Diam. Diam dulu. Saudara, kekristenan sudah menjadi kekristenan emosi yang liar dan segala tangisan yang diulang-ulangi terus-menerus, tapi tidak mengerti apa itu doa. Mari kita semua tenang, semua diam, pikir baik-baik. Kenapa engkau maju ke depan? Pikir baik-baik, apa dosamu? Kenapa terus teriak dan setiap kali menangis dengan doa? Itu bukan ajaran Alkitab. Kalau engkau sungguh-sungguh menangis itu dosamu, engkau minta Tuhan kasih pertobatan. Satu kali bertobat, sesudah itu berjalan di dalam kesucian dengan tertib mengikut Tuhan. Banyak yang bisa bicara. Saudara, Roh Kudus, ya, ini Roh Kudus. Padahal tentang istilah Roh Kudus bicara 300 jam tak cukup. Ya kalau tidak, kenapa kitab suci begitu tebal? 3 lembar sudah cukup kan? Orang berdosa bertobat terima Yesus naik sukar sudah. Tapi kenapa begitu tebal? Karena dalam isinya banyak. Itu istilah second blessing diambil dari beberapa tempat. Misalnya waktu Roh Kudus turun, rasul-rasul menerimanya.
Sebelum menerima mereka sudah selamatkan belum? Mereka sudah ikut Yesus 3 tahun. Berarti sudah pernah. Sekarang dapat blessing lagi. Namanya second blessing. Ini pikiran berarti orang yang sudah Kristen dah cukup. Mesti ada second blessing baru berkuasa mengabar Injil. Ini mulai kapan? Ini mulai dari tafsiran seperti John Wesley. Ya, dan dia menemukan perlu ini untuk membangunkan Kristen. Berarti jangan suam-suam, jangan dingin-dingin. Mesti ada satu kuasa baru menyetrum seperti church sudah recharged engkau revival. Nah, tetapi dengan demikian mengakibatkan banyak orang kira dia Kristen tak pernah cukup karena dia cuma dapat first blessing. Maka menuntut ini. Waktu menuntut apa? Tuntut Roh Kudus. Ini semua membuat orang-orang seperti John Wesley anggap kalau tidak 2 kali tak cukup. Maka ini akhirnya menjadi pikiran daripada orang karismatik, orang Pantekosta. Sehingga saya berani katakan John Wesley adalah sumbernya karismatik. Adalah sesuatu dasar yang memperkembangkan gerakan Pantekosta. Tetapi ini disangkut pautkan dengan kalau tidak ada second touch engkau masih bisa berdosa. Sudah ada second touch engkau bisa mutlak suci. Nah ini di dalam reform tidak terima. Sebab orang bagaimanapun rohaninya masih kemungkinan berbuat salah. Tidak ada orang yang mutlak suci. Di dunia ini mutlak suci itu ataukah bohong, ataukah impian yang tinggi, ataukah satu keinginan yang besar. Tapi tidak mungkin. Orang yang ketakutan berdosa mungkin lebih hati-hati dan tidak berdosa. Jadi ini adalah ajaran yang perlu dikoreksi juga. Saudara-saudara, Tuhan memilih engkau. Tuhan mengerjakan keselamatan dalam dirimu supaya engkau menjadi